Oh ini agak kena mata ini silau, karena kita mau nampilkan ini juga tidak mungkin tidak nampak ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pekon Air Naningan, yang saya hormati dari unsur kecamatan Air Naningan, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Air Naningan, yang saya hormati seluruh pengurus dan pengelola BMT dan para hadirin sekalian semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan sosialisasi produk-produk BMT Muhammadiyah Sabilul Muttaqin. Garis besarnya begini, Pak. Jadi garis besarnya adalah ada satu kitab tauhid itu pada bab pertama itu membuat satu pertanyaan, Pak. Pertanyaannya begini, limadza khalaqallah? Kenapa sih Allah itu menciptakan kita? Ya, ada satu pertanyaan, kenapa Allah menciptakan kita? Gitu. Kemudian Allah jawab di dalam surat Az-Zariyat itu bahwa kenapa sih Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah khalaqanallah lina'budah, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Ini yang pertama. Pertanyaannya adalah apa itu ibadah? Maka di antara makna ibadah itu adalah yang belum dikasih. Seluruh perkataan dan perbuatan manusia yang dicintai oleh Allah itulah ibadah. Maka seluruh perkataan yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu adalah ibadah. Contohnya apa, Pak? Contoh kepemimpinan, menjadi pemimpin di kecamatan, di Pekon, itu juga bagian ibadah. Karena itu dicintai dan diridhoi oleh Allah untuk kemaslahatan. Kemudian apalagi ibadah banyak sekali, pendidikan, ya, dan juga termasuk di antara ibadah itu adalah faktor ekonomi. Nah, pertanyaannya adalah kapan ekonomi itu menjadi ibadah? Ini pertanyaannya. Kapan ekonomi itu menjadi ibadah? Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka jual beli itu masuk ke dalam ranah ibadah kepada Allah. Riba itu tidak masuk pada ranah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini ada dua, ada ibadah, ada yang bukan ibadah. Contoh lagi, menikah itu ibadah, Pak. Zina itu maksiat. Itu ya. Bersedekah itu ibadah, tapi mencuri milik orang lain itu tidak jadi ibadah. Jual beli itu ibadah, riba itu tidak ibadah. Nah, itu konsep awalnya. Jadi semua aktivitas manusia itu ibadah. Nah, khusus kita karena terkait dengan BMT, maka itu terkait dengan ibadah maliyah, ibadah yang sifatnya harta atau bendawi. Maka transaksi harta itu bisa menjadi ibadah. Kapan? Kalau dia memenuhi syarat jual beli. Contoh Bapak Ibu sekalian, contoh nih. Kalau mau menikah nih ya, kalau mau menikah itu rukun nikah itu apa? Rukun nikah itu kan pertama ada mempelai perempuan ya, walinya. Ada wali, ada yang calon laki-lakinya, gitu kan? Kemudian ada Ijab, saksi, ya, ada mahar, ada ijab kabul. Maka si A dan si B
setelah diakadkan angkah tuka wajawaj tuka, aku nikahkan anakku ini dengan kamu dengan mas kawin sekian, apakah kau terima? Si laki-laki menjawab, qabiltu, aku terima. Maka langsung jadi halal, Pak. Hubungan laki-laki perempuan yang tadinya haram jadi halal. Tapi Pak, bayangkan kalau nikah yang perempuan nggak ada walinya, saya tanya, bisa jadi halal atau enggak? Nggak bisa. Nikah sudah jalan, ditakut maharnya mana? Maharnya nggak ada. Maka pernikahan itu tidak sah. Kalau tetap dipaksakan, maka menjadi zina. Gitu ya? Itu di dalam pernikahan. Zina bisa menjadi halal dengan adanya pernikahan yang sesuai rukunnya. Maka pertanyaannya Pak sekarang, rukun jual beli itu apa? Nah gitu kan. Contoh misalkan begini Pak. Ini yang terjadi dalam dunia kapitalis riba Pak. Kita kalau ke lembaga keuangan itu, kita mau ngapain Pak? Kita mau beli barang atau mau pinjam uang. Nah yang terjadi adalah pinjam uang. Aku sebenarnya saya mau usaha, butuh modal 50 juta. Saya datang ke bank, saya pinjam uang 50 juta, nanti di bank dihitung, dikasih uang, nanti ngembalikan uang dengan berlebih. Itulah namanya riba. Pinjam uang, ya, balik uang dengan berlebih, dengan tidak ada jual beli di dalamnya, itu namanya riba. Pertanyaannya Pak, begini Pak. Lah saiki kan wis umum betul Pak, di dalam Al-Quran dinyatakan begini. Di dalam Al-Quran itu dinyatakan begini, ketika orang-orang Yahudi dinyatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kemudian oleh orang Yahudi dinyatakan pernyataan begini Pak, innamal bai'u mislu riba. Orang sama macem-macem lah, jual beli kan sama dengan riba. Itu jawaban orang Yahudi. Maka kalau sekarang kita ini masih belum bisa membedakan sing dikatakan jual beli itu apa, riba itu apa, persis dikatakan di dalam Al-Quran. Yang oleh Umar bin Khattab dinyatakan nih, oleh Umar bin Khattab, wahai orang-orang, waktu itu Umar bin Khattab kan paling telaten Pak datang ke pasar. Ada namanya Ahlul Hisbah. Umar bin Khattab selalu menyatakan begini, wahai para penjual dan pembeli, jangan kalian bertransaksi sebelum kalian tahu tentang bagaimana bertransaksi yang benar. Maka pada kesempatan ini merupakan bagian untuk sosialisasi ringan, karena kalau sosialisasi nanti harus dijelaskan detail per detail, ini butuh waktu. Nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih detail bisa tanya langsung. Nah di sini saya akan menjelaskan sebagaimana orang Yahudi mengatakan, oh jual beli itu sama dengan riba. Maka dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa poin, diantaranya adalah produk BNT Muhammadiyah Sabilil Muttaqin. Nah ini di sini ada. Ya, apa itu produknya? Nanti yang pertama itu murabahah Pak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau ke BNT itu tidak aku arek dhewe duit itu enggak. Tapi pertanyaannya pertama, misalnya murabahah, kapan? Aku iki butuh barang, aku arek tuku HP tapi aku ora duwe duit. Gitu ya. Aku arek tuku HP, aku ora duwe duit. HP ku wis rusak, aku arek tuku ora duwe duit. Bagaimana caranya? Bapak atau Ibu datang ke BNT, sampaikan, ya Bu, saya butuh HP. HP yang saya butuhkan tipe A, modelnya begini, modelnya begini, modelnya begini. Oh iya. Setelah dianalisa betul, oke, sudah sepakat. Maka kemudian setelah dianalisa sepakat, BNT ya dianalisa harganya. Oh, kemungkinan harganya sekian karena kan sekarang mudah. Setelah itu BNT nyari barangnya Pak. BNT nyari barangnya berupa HP. BNT nyari barangnya, beli BNT.
maka BMT tidak boleh jual uang, jual barang. Nanti BMT nyariin. Setelah dicarikan ketemu HP-nya, dibeli oleh BMT cash. Setelah dibeli oleh BMT cash, dibawa ke kantor, kemudian mitra dibel. Oh, ini HP-nya sudah ada. Terus kemudian mitra datang ke kantor lagi, BMT jelaskan, ini BMT sudah beli dengan harga sekian, boleh disebutkan harganya. Harganya sekian, maka saya jual kepada ibu dengan harga sekian, dengan pola pembayaran boleh tempo, boleh kredit. Ngaten. Paham nggih? Itu yang pertama murabahah. Untuk HP, untuk mobil termasuk tanah kaplingan Pak ya. Tanah kaplingan kan BMT sudah mengkaplingkan tanah. Nah, itu juga kalau memang butuh tanah kaplingan itu bisa datang ke BMT. Ya. Pembayarannya polanya adalah terserah apakah pola tempo, apakah kemudian pola kredit cicilan. Gitu ya. Tentu